Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 493, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Ariel menyewa sebuah rumah. Ketika Melissa mengetahui bahwa setelah Ariel menutup telepon, dengan ekspresi serius di wajahnya dan kemarahan di matanya, dia tahu bahwa pasti ada kecelakaan di pihak Helen. Karena sekarang hanya masalah ini yang dapat membuatnya mengobatinya dengan serius. Helen gagal, tanya Melissa. Ariel berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Bakhtiar ada di villa di lereng gunung. Mendengar ini, Melissa berdiri dengan panik, berkata, apa yang dia lakukan pada Kauri. Meskipun Melissa menyukai Ariel, ini tidak menghalangi kasih sayangnya pada sahabatnya. Meskipun dia berpikir untuk melepaskan persaudaraan ini demi Ariel, tetapi Kauri dalam bahaya. Dia tidak akan pernah berpikir sedikit pun untuk membuat masalah. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi dia menyuruhku untuk segera pergi. Aku akan bersamamu. Melissa kembali ke kamar untuk berganti pakaian setelah berbicara. Tidak, kamu tinggal di rumah, kata Ariel dengan suara yang dalam. Apa yang akan terjadi dalam perjalanan ini tidak diketahui. Jika dia tidak dapat meninggalkan villa di lereng gunung hidup-hidup, jika Melissa pergi bersamanya, itu hanya akan melibatkannya. Tidak, Kauri sudah saya anggap saudara perempuanku. Sekarang sesuatu terjadi padanya. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Kata Melissa. Kamu berani melangkah keluar dari rumah. Mulai sekarang, urusan keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Dan kamu, jangan pernah mengambil setengah langkah lebih dekat denganku. Setelah Ariel selesai berbicara, dia pergi langsung. Melissa tertegun di ruang tamu untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Meskipun mendominasi Ariel kuat, itu membuatnya detak jantung yang lebih cepat. Hanya pada saat inilah kamu akan memperlakukanku dengan dominan. Melissa menghela nafas, dan kembali duduk di sofa. Setelah berkendara ke villa di lereng gunung, Ariel menemukan Elias dengan wajah sedih di gerbang area villa. Saudara Ariel, maaf, saya tidak kompeten dan tidak menghentikan mereka, kata Elias kepada Ariel dengan wajah bersalah. Bagaimana kabarmu? Ariel bertanya. Aku sedikit terluka. Tidak apa-apa. Elias menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menghadapi master setingkat Ardian, dia merasa kerja kerasnya selama bertahun-tahun sepertinya sia-sia. Pepohonan yang rusak itu sepertinya telah menjadi lelucon, karena dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Istirahatlah dulu, kata Ariel. Tidak. Aku ingin pergi bersamamu. Aku masih bisa bertarung, kata Elias dengan tegas. Ariel mengangguk dan berhenti berbicara, dan keduanya menuju villa di lereng gunung. Nicholas, yang mengendalikan semua informasi villa, sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi sangat serius saat ini, dan Daniel sedang duduk di hadapannya. Ayah, malam ini, siapa dari dua keluarga Wibowo yang terbaik? Dan akan menang. Pada dasarnya gagal, bukan? Daniel bertanya pada Nicholas dengan kelopak matanya berkedut. Sejak keluarga Nicholas dipaksa mundur dari bisnis pasar Bandung, keluarga Nicholas hampir menjadi eksistensi transparan. Tidak menghadiri aktivitas apapun, dan tidak akan pernah muncul di depan publik dengan mudah. Kehidupan seperti ini membuat Daniel merasa sangat dirugikan. Tetapi menghadapi keluarga Wibowo, dia tidak ada hubungannya. Daniel menaruh semua harapannya pada Ariel. Hanya ketika Ariel menang barulah keluarga Daniel bisa hidup kembali. Ayolah, jika Ariel kalah, Bandung tidak hanya tidak dapat menampung Ariel, tetapi juga keluarga Nicholas. Tapi Ariel, bagaimana dia bisa menjadi lawan Bakhtiar? Nicholas tersenyum kecut. Dia tidak memandang rendah Ariel. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Ariel sangat kuat. Bahkan jika dia bukan lawan Bakhtiar, itu masuk akal. Lagi pula,
Keluarga Wibowo di Amerika telah berkembang selama bertahun-tahun. Ariel tidak dapat bersaing dengan perkembangan keuangan sendirian. Daniel menundukkan kepalanya karena putus asa. Jika Ariel kalah, keluarga Nicholas harus menerima nasib mereka. Apakah tidak ada kesempatan atau berharap sama sekali? Daniel berkata dengan enggan. Nicholas menghela nafas dan berkata, apakah keajaiban akan terjadi? Saya tidak yakin. Lagi pula, semuanya tidak mutlak. Tetapi seberapa kuat orang di sebelah Bakhtiar? Kamu harus jelas bahwa perbedaan antara Ariel dan Bakhtiar dalam hal sumber daya keuangan sudah jelas. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Jika mereka tidak dapat mengalahkan bahkan kekuatan. Menurut Anda mengapa dia bisa menang? Apakah Anda masih menunggu Tuhan menyerang Bakhtiar? Keajaiban. Daniel tidak bisa berhenti tersenyum pahit. Hanya ada sedikit harapan untuk peristiwa probabilistik seperti itu terjadi. Bandung tidak lagi memiliki pijakan untuk keluarga Nicholas. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi dari sini. Sebagian besar energi Daniel lamban. Meskipun keluarga Nicholas masih memiliki peluang untuk berkembang setelah pergi, Bandung adalah tempat di mana ia berakar. Daniel masih tidak dapat menerima kepergian yang tiba-tiba. Tunggu sebentar. Daniel memandang Nicholas dengan bingung. Bertanya, ayah, apakah kamu masih percaya pada Ariel? Tidak mudah untuk membuat keajaiban. Saya percaya padanya. Pada saat ini, suara Aisyah datang dari tangga. Ketika Aisyah berjalan di depan mereka berdua dengan ekspresi tegas di wajahnya, Daniel berkata, mengapa kamu tidak tidur? Aisyah mengabaikan pertanyaan Daniel dan berkata, saya percaya pada saudara saya. Dia harus bisa mengalahkan Bakhtiar. Daniel tersenyum ringan. Aisyah dulu dipanggil saudara Ariel. Dia pikir itu hal yang baik. Lagi pula, Ariel bisa membawa manfaat tertentu bagi keluarga Nicholas. Hubungan kakak adik di tengah jalan ini kemungkinan akan berguna di masa depan. Tapi sekarang, dalam pandangan Daniel, itu lebih terlihat seperti lelucon. Jangan panggil dia saudara di masa depan. Mungkin di dunia ini, mulai malam ini, tidak akan ada lagi Ariel. Kata Daniel. Aisyah marah pada Nicholas. Tetapi dia sangat takut pada Daniel. Terutama ketika Daniel terlihat agung hari itu. Dia biasanya bahkan tidak berani bernapas. Tapi hari ini, ekspresi Aisyah sangat tegas. Dan dia berkata, ayah, aku akan memanggilnya saudaraku. Dan aku akan memanggilnya seperti itu selama sisa hidupku. Kamu tidak percaya padanya. Saya percaya. Kamu, Daniel menunjuk ke arah Aisyah. Tidak tahu harus berkata apa. Dan kemudian menatap Nicholas. Dia berkata, ayah, kamu harus menyadari konsekuensinya jika kita tidak pergi lebih awal. Ada banyak orang yang mengawasi kita begitu situasi mereda. Jika kita ingin pergi lagi, itu akan sulit. Apa yang dikhawatirkan Daniel? Nicholas tahu lebih baik daripada siapapun. Dia telah berada di Bandung selama bertahun-tahun. Keluarga Nicholas menekan banyak lawan. Meskipun keluarga Nicholas untuk sementara telah mundur dari pasar industri Bandung, keluarga Wibowo tidak melakukannya ketika keuntungan dirilis. Kepentingan keluarga Nicholas sendiri tidak akan terpengaruh. Tetapi ketika keluarga Wibowo melepaskan, Bandung pasti akan menjadi kacau dalam sekejap, dan orang-orang yang dipilih oleh keluarga Wibowo untuk mendukung pasti akan menggerogoti keluarga Nicholas. Tapi bagaimana bisa Nicholas rela pergi seperti ini? Dia sudah sangat tua sekarang sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Bersedia untuk mencobanya. Daniel menundukkan kepalanya dengan lemah. Meskipun pendapatnya adalah untuk segera meninggalkan Bandung. Jika Nicholas memutuskan untuk tinggal, dia harus tetap tinggal. Saya harap Ariel layak mendapatkan kepercayaanmu. Daniel menghela nafas. Ayah, dia adalah saudaraku. Dan dia tidak akan pernah kalah, kata Aisyah. Daniel menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bersedia mengakui ini sebelumnya. Tapi sekarang, dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Karena di matanya, Ariel tidak lagi layak untuk itu. Aku akan kembali tidur dulu. Setelah Daniel selesai berbicara, dia berjalan menuju kamarnya. Aisyah duduk di samping Nicholas, memegang tangan Nicholas. Nicholas bisa merasakan Aisyah sedikit gemetar, tersenyum ramah, dan berkata, jangan khawatir.
Dia telah mengalami begitu banyak pasang surut sejak dia masih kecil. Saya yakin dia bisa mengatasinya kali ini. Kakek, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak peluang yang dia miliki untuk menang? Kata Aisyah, di permukaan. Tidak ada peluang sama sekali. Kata Nicholas tanpa ragu. Ini adalah pertanyaan yang tidak perlu direnungkan sama sekali. Dalam hal apapun, Ariel tidak memiliki keuntungan. Mendengar ini, dua baris air mata bening mengalir di pipi Aisyah, terisak tak terkendali. Nicholas menepuk bahu Aisyah meskipun hari ini Aisyah menganggap Ariel sebagai kakaknya. Nicholas tahu betul bahwa gadis bodoh ini masih mencintai Ariel. Bersambung.